melihat anak-anak seusia SD sampai SMP berlatih seperti itu, sungguh sangat menyenangkan sekali. Apalagi bila ada sebagian dari mereka yang berhasil menjuarai berbagai lomba. Tentunya perasaan haru, bangga, dan bahagia tidak saja akan dirasakan oleh orang tua mereka, tetapi juga oleh para pelatihnya. Dan hal itulah yang memotivasi dua sosok pelatih baik hati yang akan menjadi inspirasi kebaikan kita kali ini. Sebagai mantan atlet, beliau berdua tidak ingin keahlian mereka hilang begitu saja, dan bertekad untuk menurunkannya kepada generasi yang lebih muda. Untuk itu, dengan tanpa pamrih selama berpuluh tahun, beliau berdua ini rela untuk mengorbankan banyak waktu, tenaga, serta pikiran mereka untuk terus mencari bibit-bibit muda, lalu melatih dan memoles mereka, hingga banyak di antara mereka yang berhasil menjuarai berbagai kompetisi. Sungguh sebuah perjuangan yang amat panjang dan sangat mengesankan. Nah, siapakah kedua sosok pelatih baik hati tersebut? Simak terus liputannya berikut ini. Dan sahabat UP Indonesia, seperti yang bisa Anda lihat, saat ini kami sedang berada di kediaman dari Ibu Misnati yang merupakan salah satu pelatih dari anak-anak tadi. Di sini juga sudah bergabung bersama kami Bapak Eko Haryanto. Bapak Eko Haryanto ini merupakan partner dari Bu Misnati dalam melatih anak-anak. Meski harus saya tegaskan di sini, beliau berdua ini partner dalam melatih ya, bukan partner hidup. Betul ya Bu? Jadi hubungan beliau berdua ini murni profesional,
untuk melatih anak-anak saja. Baik. Dan Pak Eko, Bu Mis, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah mengizinkan kami dan menerima kami dengan sangat baik. Oke? Sama-sama. Dan sebelum kami ini lanjutin dengan pertanyaan-pertanyaan, tentunya akan lebih afdol Pak Eko, Bu Mis, misalkan pemirsa UB Indonesia ini tahu terlebih dahulu profil dari Pak Eko dan Ibu Mis. Oke? Saya akan awali dengan pertanyaan dengan Pak Eko dulu deh, kepada Pak Eko dulu. Boleh Pak? Boleh. Oke. Pak Eko, nah silakan dipakai itu mic-nya. Pak Eko, Iya. yang kami tahu Pak Eko ini partner Bu Mis dalam melatih anak-anak di dalam cabang olahraga atletik ya. Iya, betul. Kalau boleh tahu keseharian Pak Eko ini ngapain? Saya kerja di pasukan kuning. Pasukan kuning? Iya, dulu. Wah. Sekarang ya sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Mungkin bisa dijelasin Pak, pasukan kuning itu apa? Karena mungkin bagi pemirsa UB Indonesia yang usianya tahun 2000 ke atas tidak tahu tuh istilah pasukan kuning ya. Iya. Apa itu pasukan kuning? Pasukan kuning itu tugasnya untuk mengambil sampah yang di lingkungan. Baik, seperti Iya, itu ya. Iya. Oh, Ya dulu memang diakui oleh kecamatan, sekarang tidak. Oh, seperti itu. Iya. Ya. Jadi pekerjaan Pak Eko itu tidak di bawah naungan Dinas Kebersihan Kecamatan Genteng, tidak ya? Tidak. Oh, Pribadi. lalu pribadi. Iya. Seperti ada pelanggan-pelanggan begitu. Iya, di perorangan di kampung-kampung. Oh, seperti itu ya, Pak. Iya. Sejak kapan itu dilakukan? Tahun 89 bulan 6. Ah, luar biasa sekali, sampai Iya. ingat bulannya beliau ini. Tahun 89 sampai saat ini. sampai sekarang. Berarti 35 tahun Iya. menjalani ini. Iya. Luar biasa, baik. Lalu Pak Eko. Keren. Iya. Pelanggan masih satu bulannya 250 rupiah. Sekarang hampir ya 20-50. Baik. Ribu. Ada berapa pelanggannya, Pak? Ya kurang lebih ya 150 lebih. Cukup banyak pelanggannya rupanya. Baik. Syukurlah kalau Iya. bisa segitu banyak ya, Pak ya. Iya. Baik. Alhamdulillah. Lalu begini. Selain itu, yang kami tahu juga Pak Eko ini dalam 3 kali seminggu itu berpartner dengan Bu Mis melatih anak-anak ya. Iya. Pertanyaan saya selanjutnya begini. Info yang kami dapat, rupanya Pak Eko ini juga mantan atlet nih. Wah, dijelasin pada kami semua dong. Itu kapan pastinya waktu masih aktif jadi atlet itu? Atau masa jaya-jayanya dulu tahun berapa Iya. itu? Kalau jaya-jayanya masih tahun 85. Oke. Kita bergabung di Pasi Banyuwangi. Oke. Yaitu Tri Lomba Juang. Tri Lomba Juang? Iya. Oke. Kalau perorangannya mulai prestasi tahun 86, Baik. 87. Itu atletik ya? Iya, lari dari waktu lomba tahun 86. Oke. Rego Jampi Kaudanan kita nomor 3. Oke. Tahun 87 dari Rego Jampi ke Kaudanan 20 kilo kita nomor 2. Seperti itu ya? Iya. Oke. Dan perlu kami jelaskan di sini, sahabat Indonesia, yang beliau tadi sebutkan itu ada istilah Tri Lomba Juang itu memang dulu di masa Orde Baru ya, Pak? Iya, masih zamannya Pak Harto. Oke. Itu ada istilah Tri Lomba Juang, di mana itu menggambarkan ada 3 macam cabang olahraga yang melebur jadi satu ya. Iya. Itu dilombakan ya. Dilombakan dari Kamis 8 kilo, Oke. hari Jumat 17 kilo, Oke. Sabtu malam minggunya 45 kilo gerak jalan. Oh, ada gerak jalannya? Iya. Jadi ada istilah lari. Lari yang 8 kilo lari di lintasan, Baik. 17 kilo cross country, Baik. 45 kilo gerak jalan. Dari Tugu Pahlawan kita putar sampai kembali lagi. Luar biasa. Kelilingi mana? Kota Surabaya. Oke. Dan beliaunya ini, sahabat Indonesia, selama rentang waktu sejak tahun 85 sampai 95 tersebut, beliau ini menjadi
atlet andalan dari Kabupaten Banyuwangi, seperti itu ya Pak? Iya. Di mana beliau ini dari tahun ke tahun, semasa 10 tahun itu tiap tahun sekali selalu dikirim mewakili Banyuwangi untuk Iya. ikut Trilomba Juang. Iya, seleksi dulu ada anak 20 Baik. dari Kabupaten Banyuwangi. 5 tahun sekali kita dites lagi ke Jakarta untuk mengikuti Trilomba Juang tingkat nasional. Oke. Jawa Timur tahun 90 kita nomor 2, 95 nomor 2 lagi. Waduh, keren. Di mana tentunya karena judulnya aja Trilomba Juang, berarti prestasi itu dihitung secara bergu ya Pak? Iya. Dan Pak Eko ini salah satunya atlet yang menjadi andalan dari Kabupaten Banyuwangi. Betul. Keren. Keren banget. Keren banget, baik. Lalu yang berikutnya, kita harus tanya tuan rumahnya nih. Bergeser ke Bu Mis ya. Bu Mis, selain melatih anak-anak 3 kali seminggu seperti Pak Eko, keseharian Bu Mis seperti apa? Saya sebagai guru olahraga di salah satu SMP Seperti Negeri itu 2 ya. Genteng, nggih. Oke, terlihat karena kalau melihat profil beliau ini disebutin di situ DRA Misnati. DRA itu juga gelar jadul, seperti itu ya. Sekarang sudah tidak ada lagi DRA ya Bu ya. Sekarang tidak, sekarang diganti SPD. SPD. Sarjana Pendidikan. Sarjana Pendidikan, Ya. baik. Nggih. Baik, sampai sekarang sudah aktif sejak tahun berapa mengajar Ibu? Saya mengajar sejak 93 per Maret 93. Baik, seperti itu ya. Iya. Dan masih aktif sampai saat ini sebagai guru olahraga. Masih aktif. Oke, lalu Ibu, background Ibu apakah juga atlet seperti Pak Eko? Sedikit tapi Loh, kok sedikit bagaimana? Harus diceritain banyak dong ini. Kita masih ada banyak waktu ini. Bagaimana ceritanya kok sedikit? begini, kalau saya jadi atlet itu sejak SD kelas 3. Baik, sejak Ya. SD bahkan? Iya, Oke. karena otodidak. Maksudnya latihan sendiri. Oke. Kalau habis sholat subuh itu lari-lari begitu. Sebelum sekolah itu saya lari-lari begitu. Awalnya seperti itu. Mengkhususkan diri di cabang atletik? Iya, Atletik ya? iya, khusus tapi di larinya. Di larinya. Kan atletik itu ada 4 nomor. 4 nomor. Iya. Oke. Lari, Oke, tolak, oke, lempar, baik. lompat. Seperti itu ya. Iya. Jadi tuh ada 4 cabur nih atletik tuh. Lari, lompat, lempar, tolak. tolak. Iya. Tolak itu tolak peluru ya. Iya, tolak peluru. Itu 4 cabang itu tuh termasuk olahraga atletik ya. Iya. Dan apakah bisa dibilang sejak SD itu Ibu selalu mewakili Banyuwangi dalam berlaga ikut lomba-lomba? Kalau SD belum. Baik. Saya mulai SMP. Mulai ikut, SMP ya? Ikut Karena ke info Banyuwangi. yang kami dapat seperti itu, Bu. Nah, rupanya Huwat berarti itu. info yang kami dapat ini calon narasumbernya UB Indonesia itu adalah Wonder Woman-nya Banyuwangi katanya. Baik, sejak SMP selalu mewakili Banyuwangi ya Bu? Iya, selalu. Sampai kemana ikut lombanya? Kalau Pak Eko tadi sampai ke Jakarta tuh. Kalau saya cukup di Jawa Timur. Di Jawa Timur, oke. Iya. Di Jawa Timur Di itu Jawa usia Timur. sejak SMP sampai kuliah Bu? Iya, sampai kuliah, sampai jadi pegawai negeri itu saya masih ikut. Cuman kalau pegawai negeri itu saya mewakili atas nama Korpri. Baik. Itu kalau rentang waktu Pak Eko tadi menyampaikan dari tahun 85 sampai 95. Kalau Bu Mis ini kira-kira aktif sebagai atletnya dari tahun berapa ke berapa? 83 sampai 95. sampai lebih ya, sampai kuliah itu 95 Sampai 95. nggih. Baik. Dan setelah penjelasan dari beliau berdua tadi, tentunya akhirnya kita bisa tahu ya sahabat UB Indonesia, background dari beliau-beliau ini akhirnya jadi nyampe dah kenapa beliau ini
ditunjuk sebagai pelatih atletik seperti itu ya. Lalu ini Tidak ada yang menunjuk sebetulnya jadi pelatih itu. siapa yang menunjuk itu, Bu? Tidak ada, kemauan Nggak ada ya? sendiri ya. Dan untuk pertanyaan yang itu akan saya kulik di pertanyaan yang selanjutnya. Kenapa tidak ada yang menunjuk tapi kok bisa punya banyak murid nih? Tapi Oke. jangan sulit-sulit loh Pak. Baik, Waduh, oke. tidak bisa menjawab nanti. Oke, segampang mungkin. Lalu begini, tentunya pertanyaan pertama kami begini, sejak kapan pelatihan-pelatihan yang Bapak dan Ibu lakukan ini dimulai? Ceritanya itu bagaimana awalnya, Bu? Pak Eko dulu apa saya? Ibu boleh. Pak Eko diwakili Ibu Mis ya? Oke. Silakan Bu Mis. Tidak boleh mewakili-wakili. Oke, silakan Bu Mis. Begini, awalnya itu kan dari siswa SMP, utamanya lingkungan SMP saya, Baik. ada anak yang berprestasi, Oke. kemudian saya tampung, saya arahkan. Oke. Kemudian kan anak-anak itu kok justru tambah semangat. Tahun Lah, berapa itu Bu Mis? 89. Dari tahun 89 sudah melatih berarti? Iya, Baik, baik. 89. Kebetulan saya juga masih kuliah, belum lulus. Oke. Oke. Belum lulus. Terus ada salah satu anak yang betul-betul memang bagus skillnya. Oke. Betul-betul saya tekuni. Ada dua dari mana itu Tojo. Baik. Akhirnya dia mendapatkan ada juga kejuaraan di Jakarta. Baik. Saya ikutkan atau mewakili Kabupaten Banyuwangi. Waktu itu diseleksi, lolos dari Banyuwangi ke Jawa Timur lolos, akhirnya mewakili sampai ke Jakarta. Dia juara 1. Juara 1. Iya, untuk jalan cepat dan lari 1000 meter. Akhirnya dari situ. Iya, termotivasi gitu loh. Termotivasi, Iya, Bu Mis, ya? termotivasi. Oke. Lalu sejak itu termotivasi untuk melatih dan tentunya akhirnya nama Bu Mis juga banyak dikenal oleh orang-orang sini ya? Belum. Belum waktu itu. Oke. Belum. Lalu ketemunya Pak Eko ini dah. Ketemunya Pak Eko ini kapan ini? Ketemunya Pak Eko kan memang saya sering ke lapangan. Pak Eko sendiri seneng dengan olahraga khususnya lari. Jadi kalau saya ngelatih itu Pak Eko sering ngintip. Oke, seperti Terus itu ya. lama-lama membantu dengan sukarela. Maksudnya saya sendiri mau nyuruh Pak Eko, Wang ngono, nggak ada bayarannya kan saya juga sungkan. Akhirnya. Oke. Sekarang begini ya. Tadi Bu Mis bilang dari tahun 89 itu sudah mulai melatih sampai menelurkan atlet yang bisa berlaga di event nasional. Oke. Oke. Lalu ketemunya Pak Eko di lapangan sampai akhirnya memutuskan untuk berpartner dalam melatih anak-anak itu tahun berapa itu? Tahun berapa Pak Eko? Saya kok lupa loh. Tahun berapa Pak? Lupa. Kurang lebihnya ingat persisnya nggak tahu. Baik. Tahun 2001. Tahun 2001. Iya, ya, Kemungkinan 2001 ya. Tahun 2001 itu berarti sudah 22 tahun. Iya. Luar biasa. Baik. Seperti itu awalnya ya. Iya. Lalu materi apa saja yang diajarkan dalam pelatihan ini, Bu? Yang pertama yaitu lari, ya lari itu berbagai nomor lari 100 meter sampai 100, 200, 400, Ya. kemudian 800, 1500, 3000, kemudian lari jauh, ya 5000 dan lari jauh, ya jauh. Sampai seperti itu ya? Terus lompat jauh dan tolak peluru. Kebetulan alat yang ada, peralatan yang ada itu gitu. Jadi sementara hanya bisa itu. Iya, Itu pun iya. luar biasa karena kalau saya melihat di waktu melihat Bapak dan Ibu melatih itu ya luar biasa sekali. Sangat pro, terlihat sangat pro. Soalnya lapangannya juga kita pinjam, tidak punya lapangan sendiri kan gitu. Tapi itu sudah sekarang terjadwal secara rutin ya? Iya, terjadwal. Cuman 3 kan kali seminggu iya, cuman kan nunut-nunut
ganti-ganti gitu lah maksudnya. Nebeng. Seperti itu ya. Iya. Lalu 3 kali seminggu melakukan itu. Ada berapa saat ini muridnya? Berapa Pak Eko? 50. Ada 50 orang. 50. Dan siapa saja mereka ini? Dari sekolah-sekolah ke Kecamatan Genteng, boleh keluar Kecamatan Genteng boleh. 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 Bagaimana itu caranya? Oh, jadi seperti itu ya. Jadi Bu Mis dan Pak Eko ini tidak melarang dan bahkan welcome siapapun untuk gabung. Jadi bukan hanya murid-murid dari sekolahnya Bu Mis ya? Enggak. Oke. Siapapun yang mau ikut dan nyatanya dia memang ingin berprestasi, silahkan bergabung begitu. Seperti itu aja? Iya, iya. Lalu bagaimana caranya untuk bisa mendaftar atau bergabung itu? Adakah biayanya? Wah, biayanya banyak sekali. Loh, ini harus dijelasin nih. Maksudnya bagaimana? Bagaimana misalkan nih ada salah satu dari pemirsa UBI Indonesia yang kebetulan domisilinya di sekitar Genteng, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, lalu melihat video kita ini dan ingin mendaftarkan Bergabung, anaknya. ya, bergabung. Bagaimana caranya, Bu? Ya, silakan langsung bergabung saja, bergabung ya. Oke. Tidak usah ini dan itu. Karena apa? Kita tidak memungut biaya sepeser pun. Itu yang penting anak-anak itu latihan dengan rajin, semangat, itu sudah merupakan bayaran bagi kita. Sebentar. Jadi tidak ditarik biaya nih? Nggak. Sepeser pun? Nggak. Ya cuman kalau hari Minggu itu anak-anak iuran 5.000 itu bukan untuk kita, tapi dikembalikan ke anak-anak lagi. Maksudnya seperti apa itu? Contohnya begini, kalau ada teman sakit, kita berkunjung bersama-sama, terus berapa rupiah itu diberikan ke yang sakit untuk membantu pengobatan, begitu. Seminggu sekali ada iuran 5.000. Iya. Dan itu dengar-dengar juga yang mengelola bukan Pak Eko dan Bu Mis ya? Loh, enggak. Wali murid ya? Wali murid ya? Iya. Wali atlet. Mari hati. Inisiatif dari wali atlet. Wali atlet, Oke. ya. Biar untuk kerukunan ya, Bu? Iya, iya. Tapi secara personal uang untuk biaya latihan yang ditarik dari Pak Eko dan Bu Mis tidak ada? Tidak ada. Itu pun tidak untuk, maksudnya begini, bukan untuk kegiatan lari, bukan, tapi untuk membelajari anak-anak bersosial gitu loh. Baik. Iuran itu ditujukan lebih kepada acara sosial ya. Iya, iya. Misalkan ada yang kena musibah, Iya. jadi Baik anak atletnya atau orang tua atlet gitu. diambilkan dari uang kas itu. Iya. Kalau biaya pelatihan free. Free, enggak ada. Oke. Luar biasa sekali. Kita ajang ke sana semuanya, anak-anak semuanya. Oke. Lalu pertanyaan saya akhirnya jadi begini. Kalau tidak memungut biaya, dari mana Pak Eko dan Bu Mis ini mendapatkan uang ganti transport? Adakah yang memberi bayaran? Ada. Kalau tidak narik, apakah ada yang memberi bayaran sekarang pertanyaannya? Ada. Siapa itu? Dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten. Oke. Bisa di-spill, Bu? Dibayar berapa itu? Malu enggak, Pak? Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak Kalau sekali. boleh tahu, kalau tidak keberatan berapa? Monggo Pak Eko ganti yang jawab. Ayo Pak Eko. Pak Eko dalam 1 bulan dapat gaji dari Dispora berapa? Kok sampai tidak memungut sama anak-anak ini? Apakah banyak? 3 bulan sekali kita Terimanya dari Dispora. Berapa besar? Ya. Berapa Pak Eko? Aja Pak Eko. Kalau saya cuma dikasih 940. Oke, 940 dalam 3 bulan. Iya. Berarti bisa dibilang 300 mendapatkan 310, 315 ya? Iya. Dalam 1 bulannya. Iya, udah cukup. Sudah cukup Pak? Lebih udah. Padahal menurut saya sangat kurang sekali. Iya. Soalnya jiwanya jiwa atlet, tak bisa gitu. Seperti itu ya. Nah, Diukur dengan uang nggak bisa. nggak bisa udah. Luar biasa Wah, sekali. sehat uangnya itu.
Dengan gaji segitu, sahabat OP Indonesia, beliau berdua ini mengadakan pelatihan 3 kali seminggu, di mana kami menyaksikan sendiri, itu terutama di hari Minggu, beliau ini sudah standby jam 6 pagi di RTH Maron sampai jam setengah 10. Lalu di hari Selasa dan Kamis ya Bu ya, beliau ini sudah standby di lapangan lain, karena beliau ini juga seperti yang tadi disebutin, belum mendapat jatah permanen menggunakan RTH Maron, jadi berpindah lapangan begitu, dimulai dari setengah 3 sampai setengah 5. Belum lagi info yang kami dapat, misalkan ada event-event, bahkan beliau berdua ini bisa sampai melatih setiap hari, seperti itu. Karena mendekati event. Luar biasa sekali yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu ini. Dengan gaji yang sebesar itu. Lalu pertanyaan saya, dengan gaji yang sebesar itu, kenapa Pak Eko dan Bu Mes ini mau melakukan itu semua? Kalau saya untuk meningkatkan prestasi anak-anak. Seperti itu. Iya. Itu aja. Jadi inginnya seperti itu, Pak Eko. Iya. Kenapa alasannya mau seperti itu? Iya. Kalau Bu Mes, boleh tahu Bu alasannya? Dengan gaji yang seperti itu, dengan jadwal latihan yang sepadat itu, kenapa? Alasannya apa Bu Mes mau melakukan? Yang pertama saya senang, suka, itu yang tidak bisa diganggu gugat. Sudah mendarah daging jiwa atletik, oke. Lalu? Yang kedua ingin meningkatkan prestasi sama dengan Pak Eko tadi. Anak-anak ini kalau berprestasi, nanti sekolahnya ke jenjang berikutnya juga mudah. Seperti itu. Iya, karena jalur prestasi kan ada untuk penerimaan siswa baru. Jadi membantunya di sana, gitu loh. Kalau kita membantu uang, ya memang sama-sama uangnya dipakai biaya anak sendiri. Jadi yaitu dengan tenaga, dengan mengarahkan anak-anak, memberi motivasi, begitu. Seperti itu ya. Ya. Itu saja alasannya. Masih ada satu. Oke, apa itu Bu alasannya? Minimal kita itu berbuat sesuatu akhirnya dikenang anak. Terus sama anak-anak bisa ditirukan atau dilanjutkan di masa dia kalau sudah dewasa, kemudian guruku kalau berbuat ngene kok happy, tuh tak tirukan lah, minimal bisa seperti inspirasi. Nah, begitu. Luar biasa sekali. Itu ya alasannya ya. Iya. Mulia sekali. Lah gimana wong mau beramal tapi dengan uangnya untuk biaya anak saya sendiri. Jadi saya alihkan ke tenaga saya, begitu itu tujuannya awalnya. Iya. Selain cinta cabur atletik, karena alasan itu juga yang membuat yang paling mendasar sekarang. itu, yang paling mendasar itu. 28 tahun bukan waktu yang sebentar tentunya sahabat Indonesia, dan di situ pula kita bisa melihat bagaimana beliau berdua ini punya alasan yang begitu mulianya, ingin menjadi inspirasi bagi anak didiknya, sehingga tentunya harapannya ke depan anak-anak tersebut bisa melanjutkan jejak dari Bu Mes dan Pak Eko ya. Iya. Begitulah kira-kira. Seperti itu ya. Bisa menggantikan peran besok, akhirnya bisa berbagi keahlian, kemampuan kepada masyarakat. Seperti itu ya. Seperti Mulia itu. sekali Bu Mes. Mulia sekali. Lalu ini kalau berbicara prestasi nih, prestasi ya. Prestasi apa saja yang pernah diraih oleh anak-anak yang selama ini pernah dilatih oleh baik Bu Mesnati maupun Pak Eko? Ada? Mungkin saya tahu pastinya banyak sekali, dengan rentang waktu 28 tahun, tapi mungkin bisa disebutin yang terdekat, mungkin yang terdekat ada? Iya, yang kemarin itu 2019 ikut ke Jurnas,
dia juara 1 untuk Kejurnas, lari. Iya, baik. Kejurnas. Kemudian tahun 2016 itu ikut PON Baik. untuk lari estafet 4x1, Baik. juara 1 dapat emas. Terus apa ya, agak lupa loh. Baik. Terus iya Debbie Bayu itu yang anu ya Porprov juara 1 lari gawang 100 Ini yang ya terdekat 110 ya? Iya. Dan ini kalau anak-anak yang disebutin tadi atau mayoritas yang dilatih sama Bu Mis dan Pak Eko ini rentang usianya rentang usia SD SMP kah? Debbie Bayu pada waktu memperoleh itu SMA Diman ya, kuliah sekolah Diman. Kemudian yang PON itu dia kuliah di UNESA. Sudah kuliah pun, Iya. tapi masih berlatih sama ibu. Begini, enggak. Maksudnya kalau sudah kuliah dia latihan di tempat kuliah, Baik. tapi awalnya kan juga dari sini, dari gitu loh. Maksudnya seperti itu. Oke, Dan oke. saling kolaborasi melatih begitu. Seperti itu ya? Ya, kalau masih SMP SMA di sini, tapi kalau sudah kuliah kan dia mendekati latihan di tempat kuliahnya. Baik. Begitu. Dan di sana juga ada organisasinya, jadi ikut di sana begitu. Saya percaya itu ibu, berarti bisa dibilang. Terus ada lagi, Oke. ada yang belum disebutkan. Oke, harus disebutin nih. Oke. Siapa ini? Namanya Robi Nur Hidayat. Oke, siapakah adik Robi ini? Murid SMP 2 dulu. Baik. Kemudian dia sampai dikirim di Hong Kong untuk lari ya. Bergunya dia mendapatkan juara 3. Baik. Dan adik Robi ini dulu waktu ditangani oleh ibu itu sejak usia berapa? Saya mulai SMP, masuk SMP Mulai saya. SMP itu sudah dipoles sama ibu ya, sama Pak Eko ya? Iya. Iya. Tentunya sahabat Hobi Indonesia, kita juga harus tahu, kami percaya itu Bu, di saat mereka dewasa akhirnya bisa berkancah di bahkan lomba internasional itu, basicnya harus benar dulu. Seperti itu ya? Ya, kurang Atlet lebihnya. itu basicnya harus benar dulu, dan beliau berdua ini adalah orang-orang yang menata, memberikan basic ya, agar nanti kedepannya mereka bisa terus bertumbuh dan berprestasi seperti itu ya Bu ya. Iya, iya. Keren sekali. Itu saya pikir sudah cukup mewakili, karena beliau berdua ini agak lupa saking banyaknya mantan anak didiknya yang menjadi juara seperti itu ya Pak. Oke. Lalu begini, Bu Mis, Pak Eko, dengan melakukan itu semua, tadi sempat Bu Mis ini mengharapkan seperti itu ya. Adakah pengharapan lain selain itu? Dengan melakukan itu semua, apa pengharapannya Bu Mis? Ya, minimal anak-anak itu menjadi lebih bertanggung jawab dan dewasa dalam menghadapi hidup, utamanya terjun di masyarakat, itu dia sudah siap mental dan fisiknya. Seperti itu ya, Ya. itu pengharapannya ya. Ya. Jadi selain mengharapkan anak-anak tadi Berprestasi, bisa berprestasi, ya. pengharapan Bu Mis ini juga anak-anak itu bisa berhasil dalam hidup, Nggih, dalam betul. bersosialisasi seperti Iya, itu ya. iya, Karena iya. hidup tentunya tidak hanya berolahraga ya, Bu, Iya, tapi harus juga jago dan menjadi juara dalam kehidupan seperti iya, itu. iya, iya. Dari Pak Eko ada? Tidak ada? Oke. Baik, Bu Mis, Pak Eko, terima kasih ya Sama-sama. atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan kepada kami. Juga atas berbagi kisahnya yang luar biasa tadi pada kami semua. Dan tentunya sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, mungkin ada pesan dari Pak Eko atau Bu Mis kepada pemirsa Hobi Indonesia yang melihat video kita ini, ada Bu? Ada? Bila Bu Mis, silakan Bu Mis, silakan. Silakan Bu Mis. Pesan dari saya,
Mari saudaraku, berbuat kebaikan jangan ditunda. Baik. Mumpung masih ada kesempatan dan kita masih diberi umur yang panjang. Kita harus bersyukur sekali itu. Seperti Ya. itu, Bu. Iya, saya kira itu, Pak, Itu yang bisa saya nggak ada sampaikan. Yang lain? Dari Pak Eko ada? Nggak ada. Oke. Tentunya itu adalah pesan yang luar biasa, Ibu. Singkat tapi sangat dalam. Tentunya seperti itu ya. Dan sahabat UB Indonesia, tentunya jangan Anda kemana-mana terlebih dahulu, karena sesaat lagi ada sebuah pesan yang sangat berharga buat kita semua. Jaya OB Indonesia. Terima kasih. Prinsip hidup mereka sederhana sekali. Bila belum mampu berbagi dengan materi, kenapa tidak berbagi ilmu saja? Dan terus terang, kami sangat setuju dengan prinsip dari beliau-beliau ini. Karena memang tidak harus menunggu kaya untuk bisa berderma. Dan tidak pula harus menunggu ahli untuk bisa berbagi ilmu. Yang terpenting adalah di saat kita memulainya. Semoga dari kisah Ibu Misnati dan Bapak Eko Haryanto ini nantinya bisa membuka wawasan kita semua bahwa kebaikan itu bisa dilakukan dengan begitu banyak cara. Dan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pastinya nanti akan membawa dampak yang positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Salam kebaikan dan salam OB Indonesia.